Waalaikumsalam. Mari Ibu silakan masuk dan mari silakan duduk untuk menjaga privasi ibunya. Saya tutupin terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, silakan duduk. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Bidanulan. Saya bertugas pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Susi, Ibu Susi umur? 30 tahun. Baik, dari Ibu Susi umur 30 tahun ya Bu ya. Datang di sini tujuannya untuk apa? Konsultasi infertil. Ya baik, konsultasi tentang infertilitas ya Bu ya. Sebelumnya saya apresiasi terlebih dahulu, Ibu sudah pernah mendengar ataupun sudah mengetahui tentang infertilitas? Belum pernah. Baik, jika belum pernah saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu ya tentang tujuan pendidikan kesehatan mengenai infertilitas agar Ibu mengetahui tentang infertilitas. Baik, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu ya, minta kerjasamanya. Jadi yang pertama pengertian infertilitas. Jadi pengertiannya yaitu ada dua Bu infertilitasnya, yaitu primer dan juga sekunder. Primer ini, infertilitas primer adalah pasangan pasutri ataupun pasangan suami istri yang belum mampu dan belum pernah memiliki anak setelah 1 tahun berhubungan seksual, yaitu sebanyak 2-3 kali per minggu tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun. Lalu yang kedua ada nih infertilitas sekunder. Jadi infertilitas sekunder adalah pasangan suami istri yang pernah memiliki anak sebelumnya, tetapi saat ini Bu belum pernah memiliki anak lagi, dan setelah 1 tahun berhubungan seksual yaitu sebanyak 2-3 kali per minggu tanpa menggunakan alat ataupun kontrasepsi dalam bentuk apapun. Lalu saya jelaskan yang kedua, yaitu ada penyebabnya. Jadi penyebabnya ada di wanita dan juga ada laki-laki. Jadi pada wanita yaitu yang pertama ada gangguan hormonal, masalah tuba, masalah uterus, masalah ovarium, lalu adanya peningkatan usia dan berat badan, lalu stres, infeksi maupun organ reproduksi, dan juga adanya penyakit menular seksual. Setelah itu pada laki-lakinya itu yaitu adanya gangguan spermatogenesis, lalu obstruksi tubulus, seminiferus, dan sumbatan pasdiferan. Lalu ada juga ketidakmampuan koitus dan ejakulasi, dan pemakaian celana ketat, lalu mandi dengan air terlalu panas, berganti hubungan ke iklim tropis yang menyebabkan keadaan luar panas yang tidak menguntungkan untuk produksi sperma sehat. Lalu saya jelaskan diagnosanya. Jadi pada diagnosanya yaitu yang pertama ada anamnesa. Jadi pada anamnesa ini saya menanyakan Ibu ada usia saat pertama kali haid, apakah haidnya terutama beberapa lama terjadinya haid, lalu apakah ada rasa nyeri, lalu keputihan yang tidak wajar, setelah itu perdarahan pada saat bersenggama, dan riwayat operasi. Lalu pada pemeriksaan fisiknya yaitu pada pasangan dengan infertilitas tinggi, dalam keadaannya yaitu juga berat badan, pemeriksaan jantung, lalu pada paru-paru, dan adanya organ reproduksi. Itu untuk pemeriksaan fisiknya. Lalu untuk pemeriksaan labnya yaitu yang pertama ada istri. Jadi pada istri ini adanya deteksi ovulasi dengan cara pemeriksaan hormon. Lalu yang kedua pada pemeriksaan tuba fallopi pada saluran telur dengan hysterosalpingografi atau juga disebut HSG. Lalu yang ketiga yaitu pemeriksaan uterus. Jadi pada pemeriksaan uterus ini yaitu dicurigai abnormalitas pada rongga rahim dilakukan HSG. Lalu pada suami, jadi pada suami yaitu menganalisa semen. Lalu selanjutnya yaitu syarat pemeriksaan. Jadi pada syarat pemeriksaan yaitu yang pertama istri umurnya 20-25 tahun, yaitu diperiksanya untuk mendapatkan, yaitu berusahanya untuk mendapatkan anak selama 12 bulan. Lalu yang kedua istri umur 31-35 tahun, yaitu diperiksa dengan kesempatan pertama pasangan itu dengan ke dokter ataupun ke tenaga kesehatan. Lalu yang ketiga yaitu istri pasangan infertil yang berhubungan 36-40 tahun, dilakukannya pemeriksaan infertil kalau belum mempunyai anak dari perkiraan perkawinan ini. Lalu yang keempat adanya pemeriksaan infertil tidak dilakukannya yaitu dengan pasangan yang mengidap penyakit contohnya yang bisa membahayakan istri maupun anaknya.
Lalu yang kelima yaitu saya jelaskan tentang masa subur wanita. Jadi jika siklus haidnya setiap bulannya normal, kan normalnya 28 hari kan Bu. Nah, pertengahannya siklus haid hari ke-14 dan suburnya itu 3 hari sebelum hari ke-14, yaitu 14 dikurangi 3 dan 3 hari setelah hari ke-14 yaitu hari ke-17 Bu. Jadi 14 tambah 3 yaitu hari ke-17. Lalu jadi masa subur terjadinya pada hari ke-11 dan 17. Lalu kemudian ibu itu mencatat jumlah hari dalam satu siklus haid, yaitu kurang lebihnya 6 bulan dan dihitungnya haid pertama saat ini hingga hari pertama haid berikutnya. Jadi dalam bentuknya rumusnya itu seperti hari pertama subur, lalu jumlah hari terpendek yaitu dikurangi 18 dan hari terakhir subur yaitu sama dengan jumlah hari terpanjang dikurangi 11. Jadi begitu Bu. Selanjutnya yaitu adanya perubahan sekresi lendir ataupun sarvik. Jadi berwarna bening, lalu elastis, mudah pecah, lembut dan licin. Lalu untuk penanganan sifilis yaitu pemberian antibiotik Bu. Dan juga untuk waktu tepat bersenggama, jadi seperti masa subur saat pagi hari dan hubungan seks teratur yaitu kurang lebihnya 2-3 kali seminggu. Lalu untuk asupan gizinya yaitu yang pertama makan dengan pola makan yang seimbang, yang sehat, lalu konsumsi banyak yang sayuran, lalu mineral yang terpenting untuk kesuburan, dan yang keempat yaitu hindari alkohol, rokok, dan juga obat-obatan yang mengandung dosis tinggi. Setelah itu pada penanganannya, jadi pada penanganannya yaitu yang pertama ada faktor sperma, yaitu pemberian vitamin, antioksidan ataupun juga selanjutnya yaitu endometriosis. Bila ingin dijumpai maka derajat minimal ringannya tindakannya dilanjutkannya jadi laparoskopi, dan sedangkan derajat beratnya yaitu indikasi fertilisasi in vitro. Dan juga pada faktor tuba ataupun faktor tuba, jadi pada faktor tuba ini yaitu dilakukannya fertilisasi in vitro. Yang ketiga yaitu olahraga secara teratur, lalu menjaga kualitas istirahat, menjauhi rokok, alkohol, narkoba, dan diet sehat. Setelah itu saya jelaskan cara mengelola masalah. Jadi ibu bisa mendekatkan diri dengan Allah ataupun dengan agamanya masing-masing. Nah setelah itu yang kedua komunikasi yang baik antara pasangan Bu. Lalu yang ketiga konseling kepada tenaga kesehatan. Lalu yang keempat relaksasi. Baik, saya sudah menjelaskan tentang penjelasan saya. Ada yang mau ditanyakan Bu? Baik, jika tidak ada, apakah ibu sudah jelas dengan penjelasan saya? Baik, jika sudah jelas, saya bertanya ya Bu ya. Jadi pada saat penanganan sifilis akan diberikannya apa ya Bu? Antibiotik. Baik, diberikannya antibiotik ya Bu ya. Baik, jika ada keluhan bisa datang ke sini lagi ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Mari Bu, saya antar.